Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau diam sejenak di tengah kesibukan dunia, lalu hati kecilmu berbisik, sebenarnya, kemana arah hidupku selama ini? Pertanyaan sederhana, namun mampu mengguncang hati siapapun yang berani menjawabnya dengan jujur. Karena di balik rutinitas kita, bekerja, mencari uang, meniti karier, membangun keluarga, ada satu hal besar yang sering kita lupakan, tujuan hidup yang sejati. Kita semua berjalan cepat, namun sayangnya, banyak yang tidak tahu kemana langkah itu akan berakhir. Seperti seseorang yang berlari di padang pasir tanpa arah, haus, lelah, namun tak tahu di mana oase yang dicari. Saudaraku, bukankah itu juga sering kita rasakan? Kadang hati terasa kosong, walau semua kebutuhan sudah tercukupi. Kita memiliki harta, jabatan, dan bahkan cinta, tetapi tetap saja ada ruang hampa di dalam jiwa. Itulah tanda bahwa kita sedang kehilangan arah. Arah hidup yang sesungguhnya bukan ditentukan oleh ambisi dunia, tetapi oleh makna penciptaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Guys, Az-Zariyat 50. Ayat ini sederhana, namun mengguncang hati yang memahami maknanya, bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mencari penghidupan, tetapi tentang menghidupkan jiwa dengan ketaatan. Saudaraku, tujuan hidup bukan hanya agar kita bahagia di dunia, tetapi agar kita selamat di akhirat. Dunia hanyalah perjalanan singkat, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Maka sebelum kita terlalu jauh melangkah, sebelum langkah kita tersesat oleh gemerlap dunia, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah jalan yang sedang kutempuh ini benar-benar mendekatkanku kepada Allah? Karena sesungguhnya, hidup tanpa arah ilahi hanyalah perjalanan panjang menuju kehampaan. Namun hidup yang berlandaskan iman akan menuntun kita pada ketenangan dan akhirnya kepada surga yang dijanjikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa banyak manusia yang berjalan cepat tapi tak tahu kemana arah langkahnya. Setiap hari bekerja, berjuang, mengejar cita-cita, namun hati terasa kosong dan gelisah. Mengapa? Karena seringkali kita menukar arah hidup dengan arah dunia. Dunia membuat kita percaya bahwa kebahagiaan ada pada harta, jabatan, dan pujian manusia. Tapi setelah semua itu didapat, mengapa hati masih saja merasa hampa? Allah telah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit." QS Taha 174. Itulah sebabnya, walau rezeki melimpah, hati bisa tetap sempit. Karena ketenangan tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari dekatnya hati dengan Allah. Saudaraku, orang yang tersesat sering tak menyadari bahwa dirinya tersesat. Ia merasa berada di jalan yang benar, padahal langkahnya semakin jauh dari cahaya. Maka sebelum terlambat, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah jalan hidupku sudah mengarah pada ridha Allah atau justru menjauh darinya? Karena sesungguhnya, orang yang menyadari dirinya tersesat, itu tandanya masih ada harapan untuk kembali ke jalan yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mencari arti hidup, namun hanya sedikit yang menemukan jawabannya, karena tidak semua hati mau kembali kepada petunjuk Allah. Allah telah menjelaskan tujuan hidup kita dengan begitu jelas. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. QS Az-Zariyat 56. Ayat ini adalah kunci dari semua pertanyaan tentang hidup. Kita diciptakan bukan sekadar untuk bekerja, menua lalu mati, tapi untuk mengenal Allah, mencintainya, dan beribadah kepadanya. Saudaraku, Al-Quran bukan hanya bacaan di waktu senggang, tetapi petunjuk arah kehidupan. Ia adalah cahaya yang menunjukkan mana jalan yang benar dan mana yang menyesatkan. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Qs Al-Isra 9. Maka siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidupnya, ia tak akan tersesat walau dunia berubah arah, karena hidupnya bukan lagi sekadar mengejar dunia, tapi berjalan menuju ridha dan cinta Allah. Saudaraku, hidup baru akan terasa tenang ketika kita tahu untuk siapa dan kemana kita berjalan. Dan jawabannya hanya satu, semua langkah ini menuju Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berpikir, mengapa waktu terasa begitu cepat berlalu? Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, dan tiba-tiba tahun telah berlalu. Kita menua, anak-anak tumbuh, dan dunia terus berputar tanpa menunggu siapapun. Itulah tanda bahwa hidup ini bukan tujuan akhir,
melainkan perjalanan singkat menuju kampung abadi, akhirat. Bayangkan kita hanyalah seorang musafir. Dunia ini hanyalah tempat singgah sebentar, tempat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang sebenarnya. Namun banyak di antara kita yang terlalu nyaman di tempat persinggahan ini, hingga lupa mempersiapkan bekal menuju tujuan yang sebenarnya. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Qs. Ali Imran 185. Dunia tampak indah, penuh warna dan cita-cita. Namun di balik itu semua dunia hanyalah ujian, tempat untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tertipu oleh fata morgana kehidupan. Saudaraku, banyak orang berjuang keras agar hidupnya tampak sempurna di dunia, namun lupa menyiapkan kehidupan di akhirat. Padahal dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat kekal selamanya. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. QS. Al-A'la Tudiyubols, karena itu jangan biarkan dunia membuatmu lupa arah. Gunakan waktumu untuk berbuat kebaikan, perbanyak istighfar, salat dan sedekah, karena setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menjadi saksi perjalanan kita menuju Allah kelak. Saudaraku, hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dekat kita dengan Allah selama kita hidup. Hidup bukan tentang berapa banyak harta yang dikumpulkan, tapi berapa banyak amal yang kita tinggalkan. Ingatlah, setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju akhir perjalanan. Kami semua akan kembali kepadanya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. QS. Al-Baqarah 156. Maka jangan sia-siakan perjalanan singkat ini. Jadikan setiap napas sebagai ibadah, setiap langkah sebagai pengingat bahwa kita sedang berjalan pulang menuju Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada saatnya doa belum terkabul, harapan belum terwujud, dan rencana yang kita susun dengan matang tiba-tiba hancur begitu saja. Mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa ya Allah? Bukankah aku sudah berusaha, sudah berdoa setiap malam? Tapi jawaban itu seolah tak juga datang. Saudaraku, ketahuilah, ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, itu bukan karena Allah tidak mendengar doamu, tapi karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. QS Al-Baqarah 216. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, bukanlah kebetulan. Semua telah tertulis dalam takdir Allah dan semuanya memiliki hikmah. Saudaraku, kadang kita menganggap ujian adalah hukuman, padahal justru itu adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Allah ingin kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia, agar kembali menengadahkan tangan dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Coba renungkan, bukankah di saat susah kita lebih sering berdoa? Bukankah di saat kecewa hati kita lebih mudah luluh dan mengingat Allah? Maka jangan salahkan ujian, karena ujianlah yang seringkali menjadi pintu kembalinya hati kepada Tuhan. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang sebelum kamu? QS Al-Baqarah 214. Saudaraku, setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap kecewa, semua itu bukan tanpa makna. Allah sedang membersihkan hatimu dari kesombongan dan sedang menyiapkan dirimu untuk menerima nikmat yang lebih besar. Jadi ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru berputus asa, karena bisa jadi saat ini Allah sedang menunda sesuatu yang kecil untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah di waktu yang tepat. Ingatlah, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana kamu menyikapi takdir itu dengan iman. Bersabarlah, karena di balik setiap ujian ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu saat dalam hidup ketika kita berhenti mengejar segalanya dan mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berada di luar diri, melainkan di dalam hati yang dekat dengan Allah. Selama ini kita mencari makna hidup dalam banyak hal, dalam harta, dalam cinta, dalam pekerjaan. Namun semuanya terasa sementara. Kebahagiaan datang lalu hilang begitu saja, sampai akhirnya kita sadar bahwa hati yang jauh dari Allah tak akan pernah benar-benar tenang. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. QS Ar-Ra'd 28. Ayat ini sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Ia mengajarkan bahwa ketenangan tidak bisa dibeli, tidak bisa dicapai dengan kesuksesan dunia,
tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Saudaraku, hidup menjadi indah ketika kita menjalaninya bersama Allah, ketika kita belajar ridha pada ketetapannya, syukur atas nikmatnya dan sabar atas ujiannya. Setiap rezeki terasa cukup, setiap cobaan terasa ringan karena kita tahu semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Bayangkan betapa damainya hati ketika setiap langkah terasa bermakna. Ketika kita sadar bahwa bangun pagi bukan sekadar rutinitas tapi kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Ketika sedekah bukan sekadar memberi, tapi tanda cinta kita kepada Allah. Ketika sujud bukan sekadar ibadah, tapi momen paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Saudaraku, inilah makna hidup yang sejati, menemukan Allah dalam setiap keadaan. Di saat senang kita bersyukur, di saat sedih kita bersabar, di saat bingung kita berdoa, dan di setiap langkah kita berusaha mendekat kepadanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. QS At-Talaq 2. Ketika hati telah mengenal Allah, hidup tak lagi menakutkan. Kita tidak lagi gelisah tentang masa depan, karena kita yakin Allah selalu bersama kita. Dan saat itulah hidup terasa ringan, penuh makna, karena setiap detiknya adalah perjalanan pulang menuju kasih sayang Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini ibarat perjalanan jauh. Kita berjalan dari awal kehidupan menuju akhir yang pasti, kematian. Namun di antara keduanya ada waktu yang singkat, waktu yang seringkali kita sia-siakan tanpa arah yang jelas. Berapa banyak hari yang kita lewati hanya untuk mengejar dunia, tanpa sempat menanyakan kepada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Kemana aku akan kembali? Padahal Allah sudah menjawab pertanyaan itu dengan sangat indah dalam Al-Quran. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Q Essence, Az-Zariyat 56. Itulah arah sejati hidup kita, untuk mengenal, mencintai, dan beribadah kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun, akan bermakna jika dilakukan karena Allah. Saudaraku, kadang kita baru sadar akan tujuan hidup ketika kehilangan sesuatu. Ketika Allah ambil orang yang kita sayangi, ketika rezeki tertahan atau ketika sakit menimpa tubuh ini. Saat itu barulah kita menangis, barulah kita tersadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Tapi ketahuilah, selama napas masih berhembus, selama hati masih bisa berzikir, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Allah Maha Pengampun. Dia tidak menolak siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Bahkan dalam hadis Qudsi Allah berfirman, "Wahai hambaku, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni engkau." Subhanallah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka saudaraku, jika hari ini hatimu sedang resah, jiwamu merasa kosong, dan kamu kehilangan arah, kembalilah. Kembalilah kepada Allah. Mulailah dengan satu langkah kecil, sholat tepat waktu, baca satu ayat Al-Quran setiap hari, ucapkan zikir sebelum tidur, dan bersyukurlah atas apapun yang kamu miliki hari ini. Karena setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan langkah besar darinya untuk mendekat kepadamu. Saudaraku, hidup ini singkat, tapi bisa sangat bermakna bila kita tahu kemana arah yang ingin kita tuju. Dan arah itu hanya satu, menuju Allah. Semoga hati kita selalu dijaga dalam keimanan. Langkah kita dipandu oleh cahaya petunjuknya, dan akhir hidup kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin.